ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita nikmat tauhid, yang dengan nikmat tauhid ini walillahil hamd kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya alam semesta. Kita diselamatkan dari kesyirikan, kita diselamatkan dari peribadatan kepada sesama makhluk. Kita beribadah hanya kepada Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh makhluk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita beriman kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Setiap kita mendalami, mengkaji, mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan merasakan betapa besarnya rahmat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini alhamdulillah kita sampai kepada suatu fase di mana yang menjadi prolog adanya perjanjian Hudaybiyah, yang mungkin ini insyaallah mungkin tidak akan selesai di dalam satu kajian, karena ada yang menjadi prolog pengantar apa yang menjadi perjanjian, penyebab perjanjian Hudaybiyah tersebut, dan kemudian juga sampai perjanjian itu terjadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami juga nama Hudaybiyah itu nama sebuah sumur yang kemudian dikenal menjadi nama sebuah tempat. Biasa ya sebagian masyarakat ketika menjadikan nama dari daerah tertentu itu berdasarkan ikon yang ada di daerah itu. Apakah itu bisa jadi mata air, apakah itu jadi air terjun misalnya, curug ya misalnya, atau itu gunung ya atau hutan tertentu ya, dan juga kalau di padang pasir itu mereka menyebutnya dengan adanya mata air tertentu atau sumur tertentu yang ada di sana. Di bulan Dzulqa'dah sebagaimana yang dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama sirah dan hadis ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah Hudaybiyah ini di bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Anas mengatakan i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam umrah selama hidupnya itu 4 kali. Ya, 4 kali umrah. Kulluhunna fi Dzulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjatihi. Yang 4 kali umrah itu semuanya atau tiga-tiganya itu di bulan Dzulqa'dah kecuali umrah yang barengan dengan haji. Ya, umrah di Hudaybiyah itu di bulan Dzulqa'dah. Dan kemudian umrah di tahun berikutnya juga di bulan Dzulqa'dah. Dan juga umrah Al-Ji'ranah yang dimana Nabi SAW membagi-bagi ghanimah harta rampasan perang waktu perang Hunain, itu pun juga di Dzulqa'dah. Dan juga umrah yang terakhir adalah umrah beliau bersama hajinya, ya umrah tamattu bersama haji Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di tahun ke-6 ini di bulan Dzulqa'dah, beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa beliau
bermimpi, ya, bahwa beliau menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa beliau bermimpi melihat beliau memasuki Ka'bah, ya, memasuki Baitullahil Haram dengan para sahabatnya dalam keadaan aman dan dalam mencukur rambut mereka. Artinya mereka tahallul, ya, dan kemudian mereka melakukan tahallul. Subhanallah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini pun, mimpi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Fath ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan mimpi nabinya dengan kebenaran. Sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki, dengan keadaan aman, dengan mencukur rambut kalian dan memendekkan rambut kalian, dan kalian tidak merasakan khawatir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidak menyebutkan secara spesifik kapan kaum muslimin akan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman seperti itu. Dan itu adalah nanti umrah tahun depan yang disebut dengan Umratul Qadha yang di tahun ke-7. Dan saat ini adalah umrah di tahun yang ke-6 Hijriyah. Itu nanti umrah di tahun ke-7 Hijriyah. InsyaAllah di bulan Dzulqa'dah tahun depan. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya, maka mereka pun antusias, mereka bergegas, mereka bersemangat untuk bisa umrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka begitu gembiranya dan mereka menduga bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan, bahwa mereka akan masuk ke dalam kota Mekah di tahun itu, di tahun ke-6 Hijriyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak bangsa Arab yang lain, ya, termasuk juga orang-orang kampung, ya, orang-orang Badui yang ada di sekitar kota Mekah. Mereka pun diajak untuk ikut berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama mereka-mereka yang telah masuk Islam. Dan ikhwatal iman, itu disampaikan oleh Nabi SAW supaya semakin banyak yang berangkat umrah, setidaknya akan memberikan keamanan yang lebih terhadap rombongan yang berangkat ini tadi, ya, karena dengan banyaknya mereka yang berangkat, maka setidaknya orang-orang Quraisy akan tertahan dengan jumlah yang besar ini dari memerangi kaum muslimin. Namun ternyata ketika Nabi SAW dan demikian pula para sahabatnya memotivasi bangsa Arab yang lainnya, orang-orang Badui yang lainnya untuk berangkat, sebagian besarnya mereka malah enggan. Ya, mereka enggan akan hal itu. Dan keengganan mereka itu adalah karena rasa takut mereka. Mereka takut terhadap orang-orang Quraisy, ya, takut yang sangat dominan yang menguasai mereka. Dan ini pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fath ayat 11 dan 12. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sau'i wa kuntum qauman bura. Ya, di ayat 11 dan 12 dari surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, orang-orang Badui yang tertinggal, yang tidak turut serta kepada peristiwa ke-Hudaybiyah, mereka mengatakan, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya, apa yang tidak ada di dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana bagimu atau dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bahkan semula kamu menyangka
bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak akan pernah kembali lagi kepada keluarganya, kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan setan telah menjadikanmu memandang baik dalam hatimu prasangka itu. Dan kamu telah berprasangka buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Wa kuntum qauman bura. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup Al-Quran menjelaskan akan kondisi mereka dan menanggapi asumsi buruknya orang-orang Badui tersebut, namun juga menjadikan sebagai kesempatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluruskan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati orang-orang Badui tersebut, yang menjadi penghalang-penghalang yang mengotori hati mereka. Bagaimana mereka dengan prasangka-prasangka tersebut menjadi sumber kelemahan mereka, sumber penyimpangan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan realita yang ada di dalam hati mereka sebagai pembelajaran, bahwa apa yang ada di dalam hati mereka adalah suatu bentuk suudzon, buruk sangka terhadap Allah, buruk sangka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah menuju Mekkah di hari Senin, ya, pada bulan Dzulqa'dah, ya, tahun ke-6 Hijriyah. Beliau didampingi oleh istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan juga 1.400 umat Islam, ya, 1.400 kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar, juga sebagian dari orang-orang Arab Badui yang ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Adapun kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanatkan kepada Numailah ibnu Abdullah al-Laythi radhiyallahu anhu. Ya, Numailah ibnu Abdullah al-Laythi diberi amanat untuk menjadi yang mengatur segala administrasi di kota Madinah. Adapun imam sholat diserahkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan tidak memakai senjata peperangan, ya. Namun mereka hanya membawa persenjataan sebagaimana yang dipakai oleh seorang musafir. Ya, antum tahu bahwa senjata perang atau pedang misalnya beda dengan perlengkapan peralatan yang dipakai oleh seorang musafir. Musafir membawa girbah, tempat air misalnya. Musafir membawa pisau yang mungkin agak tajam untuk menyembelih hewan, untuk menguliti daging dan lain sebagainya, tapi bukan pedang untuk perang. Ya, itu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian pula para sahabatnya. Di samping itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun atau membawa hewan-hewan yang akan disembelihkan, ya, yang akan disembelihkan nanti di kota Mekah. Di situ ada 70 onta, ya, 70 onta yang dibawa, yang itu semuanya nantinya akan dikorbankan di kota Mekah. Di antara onta-onta yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah onta milik Abu Jahal, ya, yang onta itu ada cocok hidungnya dari perak, ya, dan tujuannya adalah memang untuk menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuat marah orang-orang Quraisy, ya, bagaimana ontanya Abu Jahal dijadikan sebagai salah satu hewan yang dikorbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk salah seorang sahabatnya, yaitu Najiyah ibn Jundub al-Khuzai al-Aslami, ya, salah seorang sahabatnya, untuk mengendarai ontanya Abu Jahal tersebut. Ketika kaum muslimin sampai di Dzulhulaifah yang kita sebut dengan Bir Ali atau Abyar Ali, ya, yaitu miqatnya ahli Madinah, Nabi SAW berhenti di sana, sholat zuhur karena bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mana ontanya, ya, onta yang akan dikorbankan itu tadi, kemudian melepaskan segala atribut-atribut yang dijadikan sebagai atribut onta kendaraan. Jadi onta yang akan dikorbankan itu dikenalkan atau diberi isyarat, diberi tanda. Bagaimana memberi tandanya? Yaitu di salah satu punuknya, di punuk onta itu sisi kanannya disayat sedikit dengan pisau. Ya, disayat sedikit dengan pisau, berdarah dan kemudian dikeringkan. Tujuannya untuk dikenali. Ya, tujuannya untuk dikenali bahwa onta ini adalah onta yang akan dikorbankan nantinya ketika di kota Mekah. Kenapa kau pakai pengenalan seperti itu?
Dijelaskan oleh para ulama, karena bisa jadi onta tersebut misalnya hilang, lari, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi atau bercampur dengan onta yang lainnya yang yang susah dikenali. Nah, dengan adanya tanda seperti itu di punuknya, sisi punuk kanan onta itu diserobek sedikit dan kemudian dikeringkan. Dengan begitu orang mengetahui, oh, tanda ini adalah tanda bahwa onta itu adalah onta yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata pun misalnya lari, ya, dan didapati oleh fakir miskin, maka fakir miskin pun dengan bisa mengenali itu dan bisa mengkonsumsi onta tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di situ Nabi SAW memakai baju ihramnya dan kemudian mulai bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Dan itu di talbiyah Nabi SAW bertalbiyah bersama kaum muslimin yang 1.400 orang itu semuanya bertalbiyah untuk setidak di samping sebagai sebuah syiar untuk syiar umrah, di samping itu juga untuk menunjukkan bahwa mereka datang, mereka berangkat ke kota Mekah bukan untuk berperang. Mereka berangkat ke kota Mekah adalah untuk mendatangi Baitullahil Haram, untuk mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah umrah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat yang bernama Busr bin Sufyan Al-Khuzai Al-Ka'bi. Ya, Busr bin Sufyan Al-Khuzai Al-Ka'bi ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memata-matai Quraisy. Apa yang mereka lakukan? Ya, apakah Quraisy tahu akan perjalanan Nabi SAW dan bagaimana respon mereka ketika mengetahui keberangkatan Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menjalankan ibadah umrah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW sampai di satu tempat yang bernama Rauha, ya, Rauha itu kurang lebih 36 mil dari kota Madinah, ya. Datang berita, ya, dari mata-mata Nabi SAW tersebut, yaitu Busr bin Sufyan, menyampaikan bahwa ada informasi, ya, yang sampai kepada rombongan Nabi SAW bahwa ada musuh yang ingin menyerbu kota Madinah. Ya, dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang Abu Qatadah radhiyallahu an, yang beliau mengatakan bahwa ketika tahun masa Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah, saya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya memakai baju ihram atau berihram, saya tidak, ya. Dan kemudian ketika sampai di Ghaiqah, ya, ketika sampai di Ghaiqah, itu salah satu mata air milik Bani Ghifar, ya, terletak antara Makkah dan Madinah, kami mendapatkan berita bahwa ada musuh yang sedang berada di sana. Ya, musuh ada yang sedang berada di sana. Maka saya pun pergi dengan beberapa orang, kata Abu Qatadah. Dan kemudian saya dengan beberapa sahabat ini, beberapa orang yang melihat ke sana ingin mengetahui benar tidaknya berita itu, kita melihat ada keledai liar. Ya, ada keledai liar. Yang itu ketika mereka melihat adanya keledai liar yang ada di sana, artinya bukan keledai tunggangan, artinya menunjukkan bahwa tidak ada musuh. Ya, itu tidak ada musuh. Ini menunjukkan bahwa cuma keledai liar yang ada di situ. Maka sahabat yang ada semua tertawa melihat itu. Dan kemudian ketika aku melihatnya, maka aku pun memburunya, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Aku memburunya dengan tombakku dan aku mengenainya dan aku mendatangi dan kemudian aku menyembelihnya. Aku minta bantuan dari teman-temanku, tapi tidak ada satupun yang membantuku untuk berburu tersebut, berburu keledai buruan ini tadi atau keledai liar ini. Kami pun makan darinya. Setelah itu kami mengambil sebagiannya, ya, artinya mengambil sebagian dagingnya karena masih ada sisa yang cukup lumayan. Dan aku mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Qatadah, karena dia terpisah dari rombongan Rasulullah SAW yang berangkat ke kota Makkah. Aku pun mengencangkan sekali waktu mengencangkan tungganganku terhadap kudaku, ya, supaya aku tidak ketinggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai aku menyusul beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian
setelah aku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku sampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya di perjalanan, ya, dia menyampaikan bahwa tidak melihat musuh, malah yang dia dapatkan adalah keledai liar, dan aku pun berburu, ya, aku buru keledai liar tersebut, dan ada sisa dagingnya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada para sahabatnya, kulu, makanlah dari daging keledai buruannya Abu Qatadah ini tadi. Sedangkan pada saat itu mereka memakai baju ihram. Nah, antum tahu ketika memakai baju ihram tidak boleh berburu, ya, tidak boleh berburu. Tapi di sini mereka mendapatkan daging hewan buruan tanpa berburu, ya, tapi yang berburu adalah orang lain. Dalam riwayat Sahih Muslim, Abu Qatadah menyampaikan, maka ketika saya menyajikan ini, saya datang dengan membawa daging itu. Sebagian sahabat Nabi SAW makan, sebagian lagi tidak mau makan, ya, karena sebagian makan mungkin melihat bahwa ini, ya, pada dasarnya kan mubah, daging mubah, nggak ada larangan. Sebagian lagi tidak mau makan karena dengan dalih bahwa kami sedang ihram. Ihram nggak mungkin dia makan binatang buruan, ya, karena takut melanggar aturan tidak boleh berburu ketika memakai baju ihram. Kemudian karena ada dua pendapat yang berbeda di antara para sahabat ini, mereka pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya akan hal itu. Ya Rasulullah, ini ada sisa daging buruan yang kami dapatkan, kata Abu Qatadah. Sebagian sahabat yang umrah, yang berihram mengkonsumsinya, sebagian lagi tidak. Kemudian bagaimana ya Rasulullah? Mana yang benar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama hiya tu'matun ad'amakumuhallah. Itu adalah makanan yang Allah memberikan makan kepada kalian. Artinya disuruh menunjukkan bolehnya mengkonsumsi binatang buruan yang diburu oleh selain yang berihram. Ya, yang diburu oleh selain yang berihram. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita beberapa faedah dari hadis ini. Bahwa ketika seorang yang berihram, dia mendapatkan daging hewan buruan yang bukan dia yang berburu terhadap daging tersebut, bahwa dia boleh mengkonsumsinya. Dan itu tidak melanggar ihram atau kondisi ihramnya dia tersebut. Dan juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak sedang ihram, ketika dia berburu, dia boleh men-share atau membagi daging buruannya bagi orang yang berihram. Dan juga di sini menunjukkan, kata beliau, kata Ibnu Hajar, bahwa seorang sahabat boleh menyimpan sebagian apa yang dia miliki, baik makanan atau tertentu, untuk dia sisakan atau dia berikan kepada orang yang dia segani, ya, orang yang dia hormati. Dengan asumsi dia akan menemuinya. Di sini Abu Qatadah menyisakan daging itu untuk dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini juga menunjukkan bahwa demi kemaslahatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membeda-bedakan atau membagi-bagi sahabatnya. Ada sahabat yang ditugaskan untuk memata-matai, melihat kondisi orang-orang Quraisy. Ada sahabat yang mencari tahu tentang adanya musuh yang akan menyerbu kota Madinah. Dan itu adalah demi kemaslahatan. Dan itu juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin negara untuk menjaga keamanan dan yang semisalnya, boleh dia memiliki intelijen. Ya, boleh dia memiliki intelijen. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau menyebutkan, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, bahwa ijtihad di zaman Nabi itu boleh. Ya, ijtihad di zaman Nabi itu boleh. Sebagaimana ijtihadnya para sahabat yang berburu, dan kemudian hasil buruannya disajikan kepada sebagian sahabat yang sedang ihram. Sebagian sahabat berijtihad mengkonsumsinya, sebagian sahabat lagi berijtihad untuk tidak mengkonsumsinya. Bahkan Al-Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi rahimahullah, beliau menyebutkan wajtihadun bil qurbi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam la fi hadratihi. Ya, itu bahkan itu adalah ijtihad di dekat Nabi,
ya mereka dalam kondisi dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun mereka berijtihad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa boleh mengamalkan konsekuensi dari ijtihad itu. Walaupun terkadang ijtihad itu menghasilkan dua buah kesimpulan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan dua buah ijtihad yang saling bertentangan itu tidaklah berarti untuk yang satu mencela yang lainnya. Ya, karena kita melihat bahwa dua kelompok sahabat yang berbeda terkait dengan apakah boleh mengkonsumsi binatang buruan tersebut, ada dua pendapat sahabat. Yang satu mengatakan boleh karena melihat itu pada dasarnya adalah mubah. Yang satu lagi sahabat mengatakan nggak boleh karena mereka dalam kondisi ihram, ya, karena mereka dalam kondisi ihram. Tapi dua pendapat ini dua-duanya tidak dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau salah satunya tidak dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Nabi SAW membenarkan yang mengatakan boleh, ya, tapi Nabi SAW tidak mencela yang satunya. Ini juga berlaku untuk sampai di zaman kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa seringkali kita mendapati ulama-ulama kita berbeda pendapat di dalam ijtihad mereka. Namun kita menyadari bahwa ulama-ulama kita tidaklah mereka berijtihad kecuali dengan dasar ilmu, bukan dengan dasar hawa nafsu, tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang mereka terima dengan wawasan yang mereka miliki terhadap Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika kemudian ada dua orang alim dari ulama ahlus sunnah wal jamaah berijtihad tentang suatu permasalahan dalam masalah-masalah fiqhiyah dan yang semisalnya, yang kemudian kesimpulan ijtihad mereka 180 derajat berbeda kesimpulannya, itu tidak menjadi suatu aib dan celah bagi masing-masing atau bagi salah satu dari dua imam atau dua ulama yang berijtihad tersebut. Walaupun kita menyadari bahwa yang satu benar dan yang satu salah. Kenapa tidak menjadi celah? Dan kenapa mereka tetap diakui sebagai ulama atau imam ahlus sunnah wal jamaah, walaupun berbeda pendapat satu dengan yang lainnya, walaupun kesimpulannya berbeda, walaupun yang satu benar dan yang satu salah? Karena masing-masing imam atau ulama tersebut di dalam berijtihad tidaklah berijtihad dengan berdasarkan hawa nafsunya, namun mereka dua-duanya berijtihad berdasarkan apa yang rajih, yang kuat menurut mereka dari dalil-dalil yang sampai kepada mereka, yang mereka pahami berdasarkan apa yang mereka tahu dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, juga ikhwatal iman, bagi sebagian kita yang belum sampai kepada derajat ijtihad, Ustaz, Syekh Fulan atau Imam Fulan berpendapat seperti ini, Syekh Fulan atau Imam Fulan berpendapat seperti itu. Mana yang benar? Dua pendapat yang berselisih. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti itu? Maka level yang awal yang perlu antum lakukan adalah, level yang pertama adalah seorang mujtahid, ya, seorang muttabi'. Maksudnya apa muttabi'? Yaitu antum perlu mengetahui latar belakang dalil dari dua ulama yang berbeda ini. Ulama A berpendapat tertentu, cari tahu apa yang menjadi landasan dari pendapat tersebut. Ulama B dengan pendapat yang berbeda, cari tahu apa yang menjadi landasan dari dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh ulama B. Dan kemudian setelah mengetahui masing-masing dalilnya, dengan keterbatasan ilmu yang antum pahami, yang kita miliki, seorang muttabi' mungkin dia dengan memiliki dasar yang minimum, dia memiliki sedikit pemahaman terhadap ilmu usul fiqh, maka dengan itu dia mencoba melihat mana kira-kira dari dua atau tiga orang alim yang berijtihad dengan latar belakang dalil-dalilnya ini yang lebih mendekati kebenaran. Ya, jadi dengan begitu dia mengikuti pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, bukan berdasarkan tebak-tebakan, bukan berdasarkan kecenderungan hemat saya, bukan kecenderungan oh ini lebih enak dan lebih gampang, tapi berdasarkan ilmu yang dia miliki. Ini tahapan pertama, yaitu muttabi'. Tahapan yang kedua
Ya, cuma 2 tahap saja. Tahapan yang kedua adalah muqallid. Bagaimana muqallid? Apakah boleh menjadi orang yang muqallid, taklid? Boleh. Ya, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika kalian tidak mengetahui. Di sini menunjukkan bahwa ketidakpahaman sebagian kita terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh orang alim tertentu tidak menyalahkan orang tersebut ketika mengikuti orang alim tersebut, asalkan orang alim yang diikutinya adalah orang alim yang bukan pengikut hawa nafsu. Yang di sini pentingnya berguru, berilmu kepada guru-guru yang memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, di atas akidah dan manhaj salaf. Yang dengan demikian ketika mereka berijtihad, maka setidaknya kita meyakini atau mengetahui bahwa ijtihad mereka berdasarkan dalil yang mereka pahami, bukan sekedar hawa nafsu yang mereka ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Afwan jika saya sedikit berhenti terkait dengan faedah ini supaya menjadi bekal bagi antum dan bagi kita semuanya. Dan juga di antara faedah dari peristiwa ini, ya, keputusan Nabi SAW untuk mengkonsumsi hasil buruannya Abu Qatadah radhiyallahu an pada peristiwa Hudaybiyah ini adalah bahwa ketika terjadi perbedaan asumsi dan pendapat, maka dirujuklah kepada dalil, ya, karena adanya dalil itu yang menjadi pemutus, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi SAW dan kemudian Nabi SAW mengambil keputusan terhadap 2 ijtihad yang berselisih tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi beberapa faedah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir diantaranya adalah bahwa Nabi SAW ketika menyampaikan tentang hukum permasalahan ini, beliau juga menjelaskan hikmahnya. Bukan sekedar hukum, tapi plus hikmah. Ketika beliau menyampaikan, innama hiya tu'matun ad'amakumuhallah. Sesungguhnya ini adalah makanan yang Allah berikan kepada kalian untuk mengkonsumsinya. Ya, ini Nabi SAW memberikan hukum dan hikmah. Ya, jadi bukan cuma sekedar memberikan jawaban, namun juga ada hikmah di balik itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah. Nah, bismillah. Nabi SAW melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah sampai berada di satu tempat yang disebut dengan Ghadir al-Ashtat. Ya, Ghadir al-Ashtat itu dekat dengan Usfan. Dan di sana intelijen Nabi itu menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa ya Rasulullah, sesungguhnya Quraisy telah mengumpulkan pasukannya untuk menghadang, ya, dan tidak cukup mereka mengumpulkan orang-orang Quraisy, bahkan mereka mengumpulkan semua perkampungan yang ada di sekitar Makkah untuk bersatu padu bersama mereka untuk melawanmu dan menghalangimu untuk memasuki Ka'bah atau memasuki Makkah. Ya, itu disampaikan kepada Nabi SAW. Ya, mereka tidak akan membiarkan. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, bahwa intelijen Nabi SAW pun mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi Quraisyun qad sami'at bimasirik, fakharajat ma'aha al'udhul matafil, qad labisu juludan numur, wa yu'ahidun Allah an la yattadkhulaha alaihim anwatan abada. وهذا خالد ابن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى قراع الغميم. Ya, dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, intelijen Nabi SAW menyampaikan, ya Rasulullah, Quraisy telah mendengar tentang perjalananmu ke mereka, ke kota Mekah, dan mereka telah keluar bersama induk-induk onta yang baru melahirkan dengan anak-anaknya. Maksudnya apa menyampaikan membawa anak onta yang baru melahirkan beserta anak-anaknya? Ini menunjukkan bahwa Quraisy telah siap melakukan perang yang lama. Ya, melakukan perang yang lama. Bahwa ketika mereka membawa induk-induk onta yang menyusui, artinya mereka bisa memanfaatkan susunya, bisa memakan dagingnya dan memakan daging anak-anaknya sebagai bekal perang mereka.
Ditambah lagi mereka telah memakai baju-baju binatang buas, ya, baju-baju perang mereka, baju-baju yang terbuat dari kulit-kulit serigala, dan kemudian mereka telah berkomitmen bahwa tidak akan membiarkan engkau untuk masuk ke dalam kota Mekah, apapun kondisinya. Dan bahkan Khalid ibn Walid yang pada saat itu masih kafir telah mempersiapkan diri dan keluar dengan pasukannya menuju Qura'il Ghamim. Ya, menuju Qura'il Ghamim. Itu salah satu lembah antara kota Mekah dan Madinah. Setelah mendengar ini, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pun mengomentari dengan mengatakan, ya waiha Quraisyin, laqad akalathumul harb. ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فماذا تظن قريش والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله لو حتى يظهره الله له أو أن تنفرد هذه السالقة أن تنفرد هذه السالفة. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celaka orang-orang Quraisy, bodoh orang-orang Quraisy itu, kata Nabi Sallam. Mereka ini telah digerogoti dengan peperangan-peperangan yang telah mereka tegakkan terhadapku. Mereka banyak digerogoti, artinya banyak orang yang mati di antara Quraisy gara-gara perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka tidak membiarkan dakwahku ini saja? Mereka lepas saja aku berdakwah. Mereka lepas saja aku berperang dengan orang-orang lain. Jika misalnya ada kabilah atau suku lain di luar Quraisy, yang orang-orang Arab di luar sana, bisa mengalahkanku, bukankah itu adalah maksud dan tujuan mereka? Aku kalah dan dibunuh oleh orang-orang Arab di luar Quraisy. Dan sebaliknya, jika aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pilihannya mereka masuk Islam. Dan mereka pun masih utuh jumlahnya. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang berkurang, tidak ada yang mati dari mereka. Mereka utuh dengan jumlah yang masih utuh, dengan jumlah yang banyak. Mereka menjadi orang yang terkuat. Dan aku telah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan andai kata pun tidak seperti itu, mereka tidak mau masuk Islam, kondisi mereka masih sangat kuat dengan keutuhan jumlah pasukan mereka. Dengan keutuhan pasukan itu yang tidak berkurang sama sekali. Tidak ada yang tertawan, tidak ada yang terbunuh, tidak ada ini dan itu. Dengan pasukan yang sangat kokoh, mereka bisa menghadapiku. Ya, dengan nantinya, kondisi itu nantinya. Famadza tadhunnu Quraisy? Apa yang dipikirkan oleh orang Quraisy? Apakah mereka berpikir akan menghalangiku untuk berhenti berdakwah? Menghalangiku untuk jihad? Wallahi inni la azalu ujahiduhum alladzi ba'atsani Allahu lah, demi Allah aku akan terus berjihad melawan mereka sesuai dengan risalah yang telah Allah utus denganku atasnya, hatta yudhhirahu Allahu lah, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan agama ini, au tanfarida hadhihi salifah, atau kepala ini terpisah dari tubuhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau tidak akan berhenti berdakwah dan tidak akan berhenti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah menangkan atau kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana semangat besar Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan dinul Islam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah Nabi antum, inilah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang harusnya kita sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam berada di belakang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah mendengar berita itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan beberapa sahabatnya dan beliau bermusyawarah dengan mereka. Ashiru ayuhan nas alayya أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين.
berikan kepadaku masukan, wahai sahabat-sahabatku. Apakah kita pergi menawan, kata Nabi SAW, keluarga-keluarga mereka yang membantu Quraisy. Kita tawan mereka. Keluarga-keluarga yang telah menghalangi kita untuk ke Baitullahil Ka'bah. Maka ketika mereka datang rombongan Quraisy dengan penolong-penolongnya, setidaknya orang-orang Quraisy kehilangan pertolongan. Ya, karena semua keluarga mereka kita tawan. Dan jika tidak, maka kita meninggalkan mereka dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya sedang Nabi memberikan saran, apakah kita menawan keluarga mereka sebagai jaminan untuk keamanan beliau dan para sahabatnya pada saat itu. Di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih juga Nabi SAW menyampaikan. Jika riwayat yang sebelumnya tadi ini dalam Sahih Bukhari, dalam Musnad Imam Ahmad, ashiru alayya atarawna an namila ila dharari haula'i alladhina a'anuhum fanusibuhum fa idza qa'adu mauturina mahrubin wa in yaji'u takun unqan qata'aha Allah am tarawna anna ummal bait faman saddana anhu qatalnahu. Berikan saran kepadaku, kata Nabi SAW. Apakah kita mendatangi kaum-kaum yang membantu Quraisy sehingga kita menyerbu mereka? Ketika mereka menyerah, maka mereka menyerah sebagai orang-orang yang kalah. Adapun mereka ketika mereka datang, maka mereka datang dengan kondisi juga kalah mental mereka karena keluarga mereka kita tawan. Atau kita tetap berjalan menuju ke Makkah, dan siapapun yang menghalangi kita, kita perangi mereka. Ini yang ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk belok, ya, bukan menuju Makkah, untuk belok ke kabilah-kabilah atau suku-suku yang menjadi penghalang Nabi yang menjadi supporternya Quraisy, ya, untuk ingin menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya Nabi menyerbu suku-suku tersebut yang kemungkinan besar sebagian besar laki-lakinya sudah ke Mekah, ya, untuk membantu Quraisy, sehingga yang ada hanyalah sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak untuk dijadikan tawanan. Yang tujuan utamanya memutus pendukung-pendukung Quraisy sehingga membuat Quraisy itu menjadi lebih minim jumlahnya. Itu tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, kharajta amidan li hadzal bait, la turidu qatla ahadin wala harba ahadin, fatawajjah lahu, faman saddana anhu qatalna. Ya Rasulullah, tujuanmu adalah untuk ke Baitullah, ke Ka'bah. Engkau tidak ingin berperang, tidak ingin berselisih dengan siapapun, dan berperang dengan siapapun. Maka kita fokus kepada tujuan utama kita. Siapapun yang menghalangi perjalanan kita, kita lawan. Kata Abu Bakar radhiyallahu an seperti itu. Dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengatakan, ya Nabi Allah, innama ji'na mu'tamirin, walam naji' nuqatilu ahadan, walakin man hala bainana wa bainal baiti, qatalnahu. Ya Nabi Allah, sesungguhnya kita datang untuk umrah. Kita tidak datang untuk berperang dengan siapapun. Namun siapa yang menghalangi kita untuk memasuki Ka'bah, kita lawan. Itu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW mendengar masukan dari Abu Bakar ini, beliau bersabda, umdu ala bismillah. Lanjutkan perjalanan kita dengan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Nah, di saat ini kemudian sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Usfan. Ketika itu datanglah rombongan pasukannya Khalid ibnul Walid dengan 200 pasukan penunggang kuda. Yang di antara mereka ada Ikrimah bin Abi Jahal dan juga
mereka membariskan pasukan kuda mereka antara kaum muslimin dan kiblat. Jadi ini Ka'bah, ini pasukan Khalid menghadap umat Islam, kaum muslimin, ini adalah ini kota Mekah, pasukan Khalid menghadap umat Islam, dan pasukan kaum dan rombongan umrahnya umat Islam menghadap ke arah kota Mekah. Mereka menghalangi kaum muslimin untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, di saat itulah turun wahyu untuk menjalankan sholat khauf, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abu Ayyash Az-Zurqi. Beliau menyebutkan radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Usfan, dan kemudian kita bertemu dengan orang-orang musyrikin. Ya, kita bertemu dengan orang-orang musyrikin yang di antara mereka ada Khalid ibn Walid, dan mereka berada di posisi antara kami dengan kiblat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur, ya, dan kemudian mereka mengatakan, ada rombongannya Khalid itu mengatakan, qad kanu ala halin law asabna ghirratahum, ya, mereka mengatakan bahwa kita mendapatkan posisi yang pas nih, kata pasukannya Khalid ibn Walid. Mereka lagi sholat, yang artinya posisi sholat mereka itu akan melemahkan mereka. Kita bisa membunuhi mereka ketika mereka sedang sholat. Kemudian mereka pun mengatakan, ta'ti alaihimul ana salatun ya ahabu ilaihim min abnaihim wa anfusihim. Ya, mereka saat ini dalam keadaan yang waktu sholat, kata pasukannya Khalid ibn Walid dan yang lainnya, bahwa sholat itu lebih mereka cintai ketimbang anak-anak mereka dan bahkan jiwa mereka sendiri. Maka kemudian mereka pun mengatakan, kita tunggu kesempatan ini, ketika mereka sholat kita serbu, kita habisi. Maka di saat itulah Jibril alaihi salam turun, ya, dengan membawa ayat-ayat ini di antara waktu zuhur dan asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka para sahabat, lalu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan mereka yang berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud, ya, menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka berpindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka siap siaga dengan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbumu sekaligus. Dan tidak berdosa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika hadir waktu sholat asar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat dengan memegang senjata-senjata mereka. Dan kami pun dua saf, ya, ada dua saf bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi rukuk, kami rukuk bersama-sama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kami berdiri sama-sama. Maka kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, saf yang ada di belakang Nabi sujud bersama Nabi SAW. Adapun yang di belakangnya, yang saf kedua, berdiri dengan senjatanya. Ya, ketika mereka sujud, ya, ketika mereka sujud dan mereka berdiri, ya, dan mereka berdiri dan yang lainnya sujud, maka
fasajadu fi makanihim. Yang lainnya sujud, maka sebagian lagi berdiri. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka menjalankan apa yang dilakukan sebagaimana di dalam sholat khauf, ya, di dalam sholat khauf. Sebagaimana sebagian sholat, sebagian waspada, sebagian menyempurnakan rokaat, sebagian menjaga, sebagian kemudian salam, sebagian melanjutkan sholatnya, terus demikian. Ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka menjalankan sholat khauf sebagaimana yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini adalah sholat khauf pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa inilah sholat khauf pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kita menyadari bahwa sholat khauf ini memiliki beberapa sifat atau beberapa cara. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha tentang hal ini. Yang itu juga nanti disebutkan dalam ghazwah Dzatir Riqa. Ya, dalam ghazwah Dzatir Riqa juga disebutkan tentang tata cara yang berbeda. Ikhwatal iman, Al-Hafidz Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan ya bahwa kata Imam Ahmad, saya tidak mengetahui riwayat tentang salat khauf kecuali riwayat yang sahih. Ya, bahwa semua riwayat-riwayat salat khauf adalah riwayat-riwayat yang sahih, bahwa fa'ala ayyi haditsin, bahwa bagaimanapun kondisi seseorang yang sedang khauf melaksanakan salat, maka salatnya adalah sah. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana itu juga disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang salat khauf dengan beberapa kaifiyah yang menyebabkan beragamnya penjelasan para ulama tentang kaifiyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa apapun yang dilakukan adalah menjadi sebuah kebebasan. Karena itu di antara kemudahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini kemudian beliau menyebutkan wa bidzalika syuri'at hadhihi as-salatu allati tadullu ala yusril Islam wa samahatihi wa salahiyatihi likulli zamanin wa makan. Dan dengan itu jelaslah disyariatkannya salat, ya, disyariatkannya salat, dan itu menunjukkan kemudahan-kemudahan di dalam Islam dan bagaimana Islam itu baik di dalam setiap zaman, waktu, dan kondisi. Bahkan para ulama, sebagian yang lainnya menyebutkan terkait dengan bagaimana orang yang sholat khauf ketika sedang berkendara, ya, berkendara dengan isyaratnya, dengan memegang senjatanya, itu pun sah. Ya, itu antum bisa membuka penjelasan para asatidzah, para ustadz, para ulama di dalam kitab-kitab uraian mereka atau di dalam video-video kajian terkait tentang sholat khauf ini, antum bisa melihatnya di dalam kajian-kajian tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita lihat dari salah satu peristiwa Hudaybiyah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih insya Allah nanti akan membahas bagian kedua dari perjanjian Hudaybiyah ini. Ya, di antaranya adalah turunnya beberapa mukjizat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan melalui beliau akan kebenaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa mukjizat yang ditunjukkan nantinya, dan insya Allah kita akan mengkaji pada pertemuan yang akan datang terkait dengan perjanjian Hudaybiyah bagian yang kedua. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Wah, barakallahu fiik, masya Allah. Jadi Mas Rahimahullah, eh, baru saja apa namanya pembukaan atau pengantar di eh, topik pembahasan perjanjian Hudaybiyah ini. Kita telah banyak mendapatkan ilmu serta apa namanya faidah-faidah dari kisah ini. Masya Allah. Salah satunya adalah bagaimana berbuat bijak atas perbedaan pendapat ya dari eh, se- saat ada masih ada Rasul aja, eh, Ada ijtihad dan beda sahabat pendapat. ada ijtihad, ada berbeda pendapat. Apalagi kita yang sudah jauh 14 abad dengan
Rasulullah SAW. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu. Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas untuk ilmunya. Untuk selanjutnya kami persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk pertanyaannya boleh menyampaikan melalui chat box pada Zoom meeting ini ataupun juga mengklik tombol raise hand agar dapat bertanya secara interaktif dengan Ustaz Zona Ali. Dan mohon maaf untuk malam hari ini, khusus untuk malam hari ini pertanyaannya akan kami batasi sampai dengan maksimal 3 pertanyaan saja. Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya. Boleh raise hand untuk penanya yang ingin bertanya langsung atau interaktif dengan Ustazuna Ali ataupun juga melalui chatbox. Kami persilahkan dari Umu Ahmad. Ya, host. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah untuk materinya di malam ini, Ustadz. Dan tadi terkait dengan perbedaan pendapat, terkadang ada yang berbicara seperti ini, Ustadz. Ah, itu kan cuma ijtihad. Nah, sepertinya tanda kutip meremehkan, padahal yang mengatakan itu ijtihadnya tidak pernah mengorek kembali info dalamnya. Bagaimana kondisi yang seperti itu untuk diri kami pribadi, Ustadz. Yang kedua, tentang sekarang ini marak sekali perbedaan pendapat yang akhirnya banyak orang-orang awam berpendapat dengan hawa nafsunya terkait dengan boikot barang-barang yang mensupport kezaliman terhadap yang dilakukan terhadap Palestina. Jadi mohon nasihatnya Ustadz, supaya kami yang ada di majelis ilmu ini merasa tenang dan tidak jatuh kepada ikut-ikutan yang menyesatkan. Jazakumullahu Baik. khairan. Wajazakallahu khair. Nah, yang perlu diperhatikan, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama, terutama para ulama usul fiqh terkait tentang ijtihad. Kata ijtihad itu sendiri dari kata juhud, yang artinya adalah susah payah. Ya, artinya adalah ijtihad itu adalah juhud, susah payah. Artinya ijtihad itu disampaikan oleh seorang alim yang memang yang memiliki kapasitas, memiliki kelayakan tentang permasalahan ijtihad. Itu bukanlah sesuatu yang asbun, asal bunyi, ya, yang kemudian orang alim mendengarkan suatu masalah langsung dia ucapkan jawaban demikian dan begitu. Insya Allah antum para talabatul ilm, kita semuanya para penuntut ilmu, kita menyadari bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kita, terkadang sebagian orang-orang awam, masyarakat awam bertanya-tanya, kelompok ini, aliran itu, ustadz ini, semua sudah pada komentar. Kenapa ustadz-ustadz sunnah atau ustadz-ustadz salaf ini kok masih diem ya? Nggak komentar tentang masalah ini. Seringkali mungkin sebagian dari antum gemes nih. Kenapa kok tidak keluar statementnya, pernyataannya, atau sikapnya terkait dengan permasalahan-permasalahan pelik yang terjadi pada umat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara bentuk kehati-hatian. Itu di antara bentuk kewaspadaan. Bahwa setiap permasalahan-permasalahan yang muncul di antara umat ini bukan berarti kemudian kita menjadi orang-orang yang reaktif, yang kemudian dengan gampangnya bersikap terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, ya, karena bukan seperti itu sikap seorang alim. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan kepada kita. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 83. Perhatikan ayat ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 83. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita, informasi, berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka mau menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Rasul dan ulil amri di sini adalah para ulama, ya, sebagaimana dijelaskan dalam banyak kitab-kitab tafsir. Andai kata mereka mau menyerahkan hal ini, diserahkan kepada Rasulullah SAW atau para ulama di antara mereka,
Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari keputusan Rasulullah SAW atau ulama-ulama tersebut. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah terhadapmu, tentu kamu akan mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu yang selamat. Ikhwatal iman. Ini teguran Allah terkait sikap sebagian kaum muslimin yang di zaman itu yang tergegas menyampaikan berita, suatu informasi yang berkaitan dengan keamanan atau kekhawatiran, yang dengan gampangnya mereka sebarkan berita itu. Tanpa mereka rujukkan apa sih sikap yang semestinya diambil oleh setiap muslim terkait dengan adanya informasi atau berita ini. Apa sikap yang harus diambil? Yang seperti ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang gegabah, yang tidak bisa diserahkan kepada orang yang temperamen, yang emosional, yang reaktif, ya, tapi diserahkan kepada orang-orang bijak, kepada orang-orang berilmu, kepada orang-orang yang tahu Quran, paham sunnah Nabi SAW, paham bagaimana menempatkan dalil ini dan itu, paham tentang siklus peradaban, sejarah kehidupan manusia dan terutama sejarah menang kalahnya umat. Sehingga mereka mengambil ibrah, mengambil kesimpulan hukum, mengambil kesimpulan permasalahan ini. Apa sikap yang semestinya diambil? Dan itulah kenapa sebagian besar para da'i, para ulama, para ustadz kita tidak gegabah di dalam mengambil sikap-sikap. Mereka menanti, mereka menunggu. Apa dan siapa yang mereka nanti dan mereka tunggu? Mereka tunggu orang-orang besar. Karena masalah-masalah besar tidak bisa diserahkan oleh kepada orang-orang kecil. Masalah-masalah besar harus diserahkan kepada orang-orang besar, kepada ulama-ulama senior. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka cerna dari permasalahan ini? Apa keputusan mereka? Munculnya reaksi-reaksi terutama di kalangan masyarakat awam tentang hal ini. Karena mereka dengan gegabahnya. Sehingga ketika misalnya, contohnya yang tadi Amar sampaikan, tentang perselisihan yang muncul di kalangan kaum muslimin terkait tentang pemboikotan produk-produk Yahudi. Ya, boikot produk Yahudi, pro kontra dan yang lain sebagainya. Ketika yang pro boikot mengatakan kita boikot habis semua produk mereka. Semuanya ini itu dan lain sebagainya. Ya, tanpa melihat kaidah maslahat dan madarat yang menjadi sesuatu yang menjadi sangat mendasar di dalam fikih Islam. Yang satu lagi yang kontra terhadap ini. Kalian katanya memboikot. Tapi kenapa kalian masih buka Instagram? Kenapa kalian masih pakai YouTube? Kenapa pakai Google? Kenapa kalian pakai ini dan itu? Kenapa pakai Zoom? Yang semuanya ini misalnya produk Yahudi juga. Misalnya begitu. Dan ini menjadi sesuatu yang ambigu bagi sebagian kita. Iya ya, iya ya. Nah, ketika muncul yang seperti ini, bagaimana coba sikap yang semestinya? Itulah kenapa pentingnya permasalahan ini, ikhwafillah, dirujukkan kepada orang-orang berilmu bahwa memboikot produk. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ana coba menjawab terkait tentang hal ini. Pemboikotan produk itu memang sesuatu yang harus, memang sesuatu yang perlu. Bagaimana menyikapinya? Memboikot produk terutama yang secara jelas-jelas dan tegas-tegas terlihat bahwa mereka turut mensupport kegiatan dan aktivitas Zionis Yahudi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan secara khusus di Gaza. Secara Palestina secara umum. Apakah produk itu adalah produk-produk yang konsumtif, ya makanan-makanan yang dikonsumsi, obat-obatan, maupun apapun itu bentuk lainnya. Dan bagaimana dengan platform yang sedang terjadi, yang dipakai? Kita tahu bahwa platform ini adalah senjata bermata dua. Yang kita melihat bahwa mereka pun sangat gerah dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang berimbang, yang jauh lebih besar, lebih masif di dalam menghajar segala propaganda-propaganda mereka. Ketika memanfaatkan platform-platform mereka untuk mengcounter asumsi buruk mereka, pemikiran-pemikiran buruk mereka, berita-berita negatif mereka, ini adalah suatu kebaikan. Apakah salah bagi para mujahidin ketika memanfaatkan senjata Yahudi untuk menyerang Yahudi sendiri? Apakah salah misalnya jika umat Islam, dan itu yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabatnya,
Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in di dalam semua jihad-jihad mereka, di dalam zaman-zaman kaum muslimin, bagaimana mereka memanfaatkan persenjataannya orang-orang kafir untuk menjadi metode dan persenjataan baru di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak masalah. Apakah salah di dalam berperang pakai rudal, pakai bom, pakai drone made in USA Amerika untuk melawan USA Amerika? No problem, nggak masalah. Itu adalah baik, ya, karena persenjataan di dalam jihad tidak harus diperoleh dengan memproduksi sendiri, tapi bisa dipakai dengan membeli, yang dengan itu membuat persenjataan umat Islam menjadi berimbang. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban ringkasnya, namun usul dan kaidah tentang permasalahan ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Kang Silakan. Zai? Barakallahu fikum. Silakan. Wafikum barakallah. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai perjanjian, bila dikaitkan dengan perjanjian hari-hari, misalnya di antara keluarga, kakak, adik, atau orang tua meminjam uang yang jumlahnya cukup besar. Apakah kalau kita bilang, karena ini pinjaman, jadi harus ditulis, harus ada saksi, supaya di kemudian hari tidak terjadi apa-apa, terutama untuk keturunan-keturunannya. Tetapi ketika diutarakan karena yang meminjamnya tanda kutip orang tua atau kakak yang lebih tua, disangkanya si adik ini tidak sopan. Mohon nasihat Ustadz, bila ada perjanjian-perjanjian ini, mungkin di kemudian hari tidak saja sama keluarga, bisa saja sama teman, apakah sebaiknya kita tulis di atas kertas dan ada saksinya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Nah, mengenai persaksian di dalam muamalah, itu pun ditegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, termasuk ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah ayat muamalah. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang dari awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, ya, secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan ini adalah hukumnya sunnah sebagaimana ditegaskan di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Muamalah di sini terkait dengan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan yang lain sebagainya. Dan ini yang menjadi dasar adanya notaris, ya, notarial, dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, wal yaktub bainakum katibun bil adl ولا يأتي كاتب ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه, dan seterusnya. Allah menyebutkan di dalam ayat itu yang cukup panjang, ya, menjelaskan tentang hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu adalah orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi, ya, 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Dan jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai, supaya jika seseorang itu lupa, maka yang lainnya mengingatkannya. Ya, janganlah saksi-saksi itu menolak jika dipanggil, dan seterusnya. Ya, Allah menjelaskan secara mendetail terkait dengan persaksian ini tadi. Dan memang jika para ulama menjelaskan bahwa jika pinjam-meminjam itu sesuatu yang sifatnya adalah remeh, ya, sesuatu yang dianggap remeh lah oleh peminjam terutama, ya. Artinya yang dianggap remeh ini, ya, nilainya nominalnya pasti subjektif, ya. Tidak, pasti berbeda. Mungkin bagi anak 1 juta itu tidak remeh, bagi sebagian dari antum sesuatu 1 juta itu nggak ada nilainya. Bahkan bagi antum sebagiannya, jangankan 100 juta, 400 juta buat anak remeh. Karena jajanan bulanannya 2-3 miliar, misalnya begitu. Ya kalau cuma 400 juta, udah anak lupain, misalnya begitu. Bisa jadi. Nah, ketika seseorang itu melihat bahwa apa yang dia pinjamkan sesuatu yang remeh, yang tidak ada nilainya, maka nggak perlu dia pakai saksi. Karena pun apalagi terhadap kerabat, orang tua misalnya, di sini saudara misalnya,
Ketika meminjamkan seperti itu, dia di dalam hatinya sudah memikirkan. Asumsi terpaling jauh. Kalau tidak sanggup bayar, apa kira-kira apa yang ada tuntutan di dalam hati saya? Kalau misalnya, udahlah kurang lebih deh, cuman segitu doang kok, misalnya begitu. Nggak perlu saksi. Tapi ketika ada kekhawatiran-kekhawatiran, ntar bagaimana jika ini? Ntar bagaimana kalau begitu? Maka perlu ada saksi. Dan itu adalah sesuatu yang sunnah, artinya tidak perlu sakit hati. Siapapun yang ada, tidak perlu merasa sakit hati dengan apa yang diminta atau yang dituntut, karena hal itu sesuai dengan arahan atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada sebenarnya nanti akan jawab. Boleh Afwan, suaranya jauh. Ustaz. Saya tidak mendengar. Baik, cek sudah terdengar Ustaz? 6, jelas. Ya, alhamdulillah. Tapi untuk pertanyaan berikutnya datang dari Melaka Malaysia dari Bapak Hairus Hamzah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh ahli keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah, Masya Allah. Amin ya arhamar rahimin. Pertanyaan yang pertama, apakah faktor penyebab perjanjian Hudaybiyah? Apakah ada wahyu dari Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulullah SAW membuat perjanjian Hudaybiyah? Demikian Ustaz pertanyaan pertama. Nah, mengenai uh, pemicu perjanjian Hudaybiyah, itu nanti insya Allah kita akan membahasnya pada kajian berikutnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan memang ajakan perjanjian ini di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika mereka cenderung untuk berdamai, maka sambutlah, responlah ajakan damai itu dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang ajakan ini. Namun kita lebih memahami juga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan pada kajian sebelumnya, bahwa adanya perjanjian Hudaybiyah itu menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah memperhitungkan akan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Mereka melihat kekuatan umat Islam yang dengan adanya perjanjian itu mereka tidak lagi meremehkan. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya mereka mencoba dengan merendahkan, meremehkan, mengintimidasi, menyerang, menyerbu. Namun sudah tidak ada lagi itu semuanya sejak kalahnya mereka dalam peristiwa Ahzab atau peristiwa Khandaq. Setelah kalahnya itu, maka mereka sudah tidak lagi meremehkan kaum muslimin. Dan juga di antara bentuk perhitungan itu adalah dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Dan pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon perjanjian itu adalah sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap beliau. Alladzi, yang beliau tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, namun merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini, insya Allah. Mengapa nama tempat Miqat Zulhulaifah ditukarkan dengan nama Bir Ali? Apakah ada kisahnya Ustaz? Demikian. Barakallahu fiik. Ada mitos-mitos yang disebutkan bahwa di situ ada sumur, di mana bahwa di sumur itu ada jin dulunya. Dan kemudian terjadi perkelahian antara Ali bin Abu Thalib dengan jin tersebut, dan jin itu kalah. Tapi ini adalah hikayat-hikayat dan kisah yang wallahu a'lam bishawab perlu ditersebutkan akan kebenarannya, yang sebagian besar setahu anak adalah tidak benar. Ya mungkin saya tidak tahu tentang kenapa disebut dengan Bir Ali, tapi akan lebih mendekati mungkin bahwa di situ mungkin Ali bin Abu Thalib menggali sumur untuk para jamaah yang berhenti sejenak di sana. Tapi ini hanyalah masih asumsi anak pribadi. Tapi hikayat yang dikisahkan bahwa Ali berkelahi dengan jin di sana dan jin itu kalah sehingga tempat itu disebut sebagai Bir Ali atau Abyar Ali adalah sesuatu yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Itu hanya mitos yang disebarkan oleh kaum Syiah Rafidhah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Baik, alhamdulillah pertanyaan tadi dari Bapak Hairus Hamzah merupakan pertanyaan terakhir. Dan Masya Allah tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu sebelum ditutup mungkin ada nasihat terakhir dari Ustadz Pak untuk kajian pada malam hari ini Ustadz.
Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kehidupan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di dalam setiap perjalanan hidupnya, setiap fasenya, setiap bulannya. Setiap bulan kita mengkaji. Dari tahun, bulan demi bulan. Kita pelajari. Bagaimana isinya adalah perjuangan, jihad, dakwah. Itulah hidup Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang itu memberikan pelajaran kepada kita di mana dan bagaimana kita menghabiskan hari-hari dan waktu-waktu kita. Kita mempelajari, subhanallah, ya, bagaimana di tahun ke-6 mulai dari bulan Muharramnya dan seterusnya terus kita berjalan. Dan kemudian bagaimana apa peristiwa-peristiwa apa yang terjadi setiap momen itu. Dan ini non-stop penuh dengan perjuangan. Dan besarnya lawan yang sedang dihadapi oleh Nabi SAW. Besarnya hambatan dan halangan. Tidak menghalangi beliau SAW untuk terus maju. Kita tahu bahwa di dalam Hudaybiyah ini beliau dengan sengaja tidak membawa baju perang. Dengan sengaja beliau tidak membawa persenjataan perang. Hanya membawa persenjataan sebagai seorang musafir. Dan memakai baju ihram untuk menunjukkan bahwa perjalanan damai bukan perjalanan konflik. Tapi itu pun ketika beliau SAW menghadapi hadangan untuk melaksanakan ibadah umrahnya, selama belum ada arahan ya untuk mundur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikukuh untuk melanjutkan perjalanan itu, walaupun resikonya, sebagaimana yang kita telah baca, bagaimana orang-orang Arab, orang-orang Badui punya prasangka yang sangat buruk karena rasa takut yang sangat mendominasi mereka bahwa Nabi SAW dan rombongan ini gak bakalan balik dengan selamat. Ya, ini adalah last ending ya, terakhir perjalanan Nabi SAW. Cari bagaimana istilahnya cari masalah dengan berangkat seperti itu, dengan kondisi yang sangat terbuka, dengan pakai baju ihram, tanpa persiapan perang, tanpa persenjataan, cuman kurang lebih 1000-an orang, padahal sebelumnya pernah dikepung dengan 10.000 orang, ya. Dan ini perkiraan orang-orang Badui tersebut atau orang-orang Arab yang ada di sekitar kota Mekah, ini adalah masa terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah itu membuat Nabi SAW kendur dan mundur? Itu yang beliau tetap maju, tetap beliau SAW tetap menjalankan misi hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mendengar Quraisy dengan segala persenjataannya siap dengan baju serigala yang telah mereka pakai, membawa induk-induk onta beserta anak-anaknya, artinya mereka siap perang lama melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka mengatakan itu menunjukkan bahwa siap berperang cukup lama dengan Nabi SAW. Nabi SAW tidak malah mengucapkan statement yang menunjukkan kelemahan, kekalahan. Tapi bagaimana Nabi SAW menunjukkan kasihan Quraisy dengan segala sikap-sikap mereka. Subhanallah, hati yang seperti ini harus ada di dalam hati setiap muslim. Bahwa kondisi lemah, kondisi kalah tidak membuat kita menjadi orang-orang yang lemah mental dan kalah mental. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan tadi contoh Nabi SAW yang begitu dalam kondisi lemah, tapi mentalnya kuat. Ya itulah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi saudara-saudara kita, pejuang-pejuang di Gaza khususnya dan umumnya di Palestina untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, Palestina tercinta, Al-Quds. Insya Allah. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah perjumpaan kita bersama Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir di edisi 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dari kajian pembuka atau pengantar dari tema perjanjian Hudaybiyah. Kami haturkan banyak terima kasih pada Ustaz Zona Ali, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Dan mohon maaf di rumah ada mati listrik, jadi ini menghemat baterai Oh, barakallahu sehingga fiik. off cam Ustaz. Begitu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga menjadi ladang jariah pada Ustaz dan juga keluarga yang telah Amin. memudahkan Ustaz untuk mengizinkan Ustaz untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Akhir kalam atas nama kru dan juga kerabat dari Bumiku Mengaji mengaturkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Zona Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala dan juga kepada jemaah yang turut hadir
istiqomah untuk atas tadhiyahnya dan ikhtimamnya di malam hari ini hadir di kajian. Terima kasih jazakumullah khairan. Akhir kalam kita pungkas dengan doa hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. istirahat Ustaz. Naam, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih teman-teman panitia semuanya, Umu Amr dan Ahyunan dan